Bab 1981. Membunuh Raja Mayat Hidup. Raja Mayat Hidup berubah serius ketika merasakan kekuatan tombak dewa pembunuh milik King Feng. Ada sedikit ketakutan di matanya. Ini pertama kalinya rasa takut muncul di wajah Raja Mayat Hidup. Ia tidak takut bahkan ketika King Feng menggunakan api emas. Api itu hanya berhasil membakar sebagian rambut mayat hijau di tubuhnya. Namun kini, ia benar-benar takut pada tombak dewa pembunuh milik King Feng, karena tombak itu merupakan senjata terkenal sejak zaman dahulu yang telah membunuh para santo dan makhluk abadi. Bahkan santo emas pun mundur ketika berhadapan dengan tombak terkenal ini. Ekspresi sang Raja Mayat Hidup berubah dan dia berbalik untuk melarikan diri. Dia tahu jika dia lambat, dia pasti akan terbunuh oleh tombak itu. Sayangnya, Raja Mayat Hidup masih meremehkan kecepatan tombak itu. King Feng meraung, "Maju, Dewa Pembunuh Lens." Petik 2. Tombak di atas kepala King Feng melesat secepat kilat menuju tubuh Raja Mayat Hidup, dan seketika mendarat di tombak suci mayat Raja Mayat Hidup. Meskipun tombak Raja Mayat Hidup adalah teknik tingkat Sein yang kuat, tombak itu tidak mampu menahan kekuatan tombak Dewa Pembunuh. Tombak itu langsung hancur berkeping-keping dan menghilang menjadi kabut hitam di udara. Wuss! Tombak Dewa Pembunuh terus melesat dengan kekuatan dan kecepatan luar biasa menuju tubuh Raja Mayat Hidup. Tombak itu membuat lubang besar di tubuhnya. Darah hitam mayat mulai mengucur dari tubuhnya. Sang Raja Mayat Hidup berteriak nyaring, lalu terjatuh ke tanah dengan suara keras akibat luka parah. Tombak Dewa Pembunuh mengandung niat membunuh yang mengerikan, membawa kekuatan korosif yang kuat yang mencabik-cabik tubuhnya. Meskipun Raja Mayat Hidup adalah mayat, ia masih memiliki otot dan urat. Strukturnya memang sudah tidak hidup, tetapi kini, semuanya telah terkikis oleh kekuatan tombak. Sang Raja Mayat Hidup menjerit, ia tidak sanggup menahan kekuatan tombak itu. Pada akhirnya, King Feng tidak perlu menggunakan tombak itu. Tubuh Raja Mayat Hidup tercabik-cabik dan lenyap di udara. Sang Raja Mayat Hidup dibunuh oleh tombak Dewa Pembunuh dan meninggal dengan kematian yang menyedihkan. King Feng mengerutkan kening sambil menarik napas tajam. Ia tercengang oleh kekuatan tombak itu. Meskipun King Feng telah menggunakan tombak itu untuk membunuh banyak orang, termasuk beberapa orang suci, ini adalah pertama kalinya ia mengamati kekuatan tombak itu dari jarak dekat. Kekuatan serangan tombak yang dahsyat itu mengejutkannya. Li King Feng tidak ragu bahwa tombak Dewa Pembunuh bahkan lebih kuat daripada api emasnya. Tombak itu memang senjata pembunuh legendaris dari zaman kuno. Niat membunuh pada tombak itu terlalu kuat. King Feng mengerutkan keningnya saat dia melihat cincin interspatial tergeletak di tempat jasad Raja Mayat Hidup berada. Mata King Feng berbinar ketika melihat cincin itu. Cincin interspatial itu pasti harta karun, bahkan tidak dihancurkan oleh Lens. Ia tahu bahwa Raja Mayat Hidup adalah petarung yang kuat. Cincin interspatial itu pasti istimewa. Wuss! Dengan kecepatan angin puyuh, King Feng langsung bergerak ke samping cincin itu. Ia mengulurkan tangannya dan mengambil cincin interspatial itu. King Feng mengaktifkan energi rohnya untuk menghilangkan tanda jiwa pada cincin itu. Kemudian, King Feng memeriksa cincin itu dan menemukan banyak sekali batu roh. Namun, ia kecewa karena semua batu roh itu terkontaminasi aura mayat hidup sehingga ia tidak bisa menggunakannya. Pandangannya beralih ke arah angin dan menemukan banyak teknik, harta karun, dan senjata. Namun, teknik-teknik itu hanya cocok untuk ras mayat hidup. Senjata-senjata itu hanya bisa digunakan oleh ras mayat hidup. Senjata-senjata itu tidak bisa digunakan oleh kultivator diri lainnya. Meskipun ada banyak harta di dalam cincin interspatial, hampir tidak ada yang bisa digunakan oleh King Feng. Secercah kekecewaan muncul di mata King Feng. Ia pikir ia telah memenangkan jackpot, tetapi ternyata ia salah. Tepat saat King Feng hendak mundur dari cincin interspatial, dia menyipitkan matanya pada sebuah buku di sudut cincin interspatial. Judul bukunya adalah kurang dari teknik gravitasi Raja Mayat Hidup lebih besar dari. Karena telah menguasai teknik gravitasi 2000 kali lipat, ia tentu ingin mempelajari lebih banyak teknik gravitasi. Jika ia menguasai buku ini, ia pasti bisa meningkatkan kekuatan teknik gravitasinya. King Feng mengeluarkan buku itu, memeriksanya dengan saksama, dan menemukan bahwa tekniknya sangat berbeda dari teknik gravitasi yang ia kuasai. Namun, semuanya memiliki prinsip yang sama, karena keduanya menggunakan gravitasi untuk menyedot tubuh seseorang ke dalam tanah. King Feng mulai berlatih kurang dari teknik gravitasi Raja Mayat Hidup lebih besar dari, dan dengan cepat, ia menguasai konsep dasarnya. Ia menggabungkan kedua teknik gravitasi tersebut untuk membentuk teknik gravitasi yang memperkuat gaya gravitasi hingga 5000 kali lipat. Dengan menggunakan teknik gravitasi,
King Feng membentuk ruang dengan gravitasi 5.000 kali lipat di sekelilingnya, dan seketika membuat lubang besar di tanah. Beberapa makhluk terbang di sekitarnya terhisap ke dalam lubang dan hancur berkeping-keping. Karena berhasil mendapatkan kurang dari teknik gravitasi Raja Mayat Hidup lebih besar dari, King Feng senang telah membunuh Raja Mayat Hidup. Ia berbalik dan berjalan menuju tepi pantai. Tak lama kemudian, ia tiba di samping Suelin dan yang lainnya. Secerca kebahagiaan muncul di wajah menawan Suelin. Ia berjalan ke sisi King Feng dan menghambur ke pelukannya. Ia berkata, "Sayang, kau yang terbaik. Kau berhasil membunuh Raja Mayat Hidup." King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Sudah kubilang akulah orang terkuat. Raja Mayat Hidup bukan tandinganku. Ayo pergi." King Feng melambaikan tangannya dan terbang melintasi rawa gravitasi bersama yang lain. Mereka menuju makam Raja Matahari. Para kultivator lainnya menatap tajam ke arah King Feng dengan ketakutan sekaligus kekaguman di mata mereka. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga bahkan jenderal kedua Raja Matahari, Raja Mayat Hidup, pun dengan mudah dibunuh olehnya. King Feng dan yang lainnya meninggalkan Gravity Swamp dan bergerak maju menuju makam. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah padang pasir. Gurun itu luas dan tak berujung. Pasirnya berwarna kuning, bergulung-gulung tertiup angin, mengguncang seluruh ruang. Bab 1982. Kalajengking gurun beracun. Mata King Feng melirik ke sekeliling saat ia menatap gurun kemasan di hadapannya karena ia menyadari bahwa pasir kemasan itu mengandung semacam kekuatan. Kekuatan itu mengandung sedikit bahaya yang membuatnya merinding. King Feng memandang Suelin, Meng Yaosu, dan yang lainnya, dan melihat mereka tampak normal. Ini berarti hanya King Feng yang merasakan kekuatan berbahaya itu. King Feng tahu itu karena energi spiritualnya yang luar biasa kuat. Ia memiliki indera bahaya yang tajam, jadi ia segera mencari sumber perasaannya. Anak anjing hitam melirik ketika melihat ekspresi wajah King Feng berubah. Ia bertanya, "Ada apa?" King Feng mengulurkan jarinya untuk menunjuk ke gurun di depan mereka. Ia berkata, "Ada bahaya di depan, tapi aku belum tahu apa itu." Petik 2. Anak anjing hitam mengendus udara gurun dan berkata dengan suara pelan, "Aku mencium aroma samar darah di kedalaman gurun. Pasti ada bahaya di gurun." King Feng mengangguk dan berkata, "Ayo pergi. Aku dan si hitam kecil akan berjalan di depan. Hati-hati semuanya." Petik 2. Meskipun gurun emas itu berbahaya, mereka harus melewati gurun tersebut untuk mencapai makam Raja Matahari. Angin sepoi-sepoi memimpin rombongan maju. Kakinya mengeluarkan suara berdengung saat mendarat di pasir. Pasirnya sangat tebal dan tingginya mencapai mata kaki mereka. Tepat ketika King Feng dan yang lainnya hendak terbang ke langit, sebuah sosok agung muncul dan menghentikan tubuh mereka. Jika mereka mencoba terbang dengan kuat ke langit, mereka perlu menggunakan esensi vital dalam jumlah besar. Akan lebih bijaksana untuk berjalan kaki demi menjaga esensi vital mereka. Sepanjang perjalanan, King Feng melihat banyak kultivator lain. Para kultivator ini berasal dari berbagai dinasti, sekte, dan keluarga di benua api merah. Mereka juga melakukan perjalanan cepat melintasi gurun. Mereka meninggalkan jejak kaki yang jelas di pasir kemasan saat mereka berjalan melintasi gurun. Melihat sekeliling, mereka dikelilingi lautan pasir kemasan yang tak berujung. Selain manusia, yang terlihat hanyalah pasir. Tiba-tiba, sebuah tornado muncul di hadapan mereka. Kekuatan tornado itu begitu dahsyat sehingga menggelapkan langit dan menerbangkan pasir gurun, membentuk badai pasir kemasan. Badai pasir kemasan terus berputar dan meliuk di atas gurun. Badai itu menyedot beberapa kultivator yang lebih lemah dan menghancurkan tubuh mereka berkeping-keping. Para kultivator yang lebih kuat hanya dapat memanfaatkan esensi vital dan teknik unggul mereka untuk menahan kekuatan badai pasir. King Feng berjalan di paling depan, tetapi dia berhenti saat melihat badai pasir melaju ke arah mereka. Angin sepoi-sepoi yang kuat mengayunkan tinjunya membentuk tinju esensi vital yang lebih besar dari 70.000 kaki. Ia menghantamkan tinjunya ke arah badai pasir dan langsung menghancurkannya berkeping-keping. Tornado itu pun hancur oleh tinju angin sepoi-sepoi. Badai pasir dan tornado sama sekali tidak menjadi ancaman baginya. Para pembudidaya diri di sekitarnya gembira melihat pemandangan itu. Mereka segera berkumpul di belakang King Feng karena mereka tahu hanya dengan cara itulah mereka bisa bertahan hidup. Jika mereka ditelan badai pasir, mereka akan mati atau terluka parah. Saat ini, banyak orang menganggap King Feng sebagai penyelamat mereka. Sama seperti ketika mereka berada di rawa gravitasi, hanya King Feng yang bisa membunuh Raja Mayat Hidup untuk menyelamatkan hidup mereka. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Sambil memimpin jalan, King Feng menggunakan kewaskitaannya untuk melihat kehampaan di hadapannya.
Ia tidak mencari praktisi kultivasi biasa. Ia secara khusus mencari praktisi kultivasi dari 4 dinasti tertinggi. Raja-raja dari dinasti tertinggi sangat berkuasa dan menyaingi kekuasaan King Feng, tetapi King Feng sudah lama tidak bertemu dengan mereka. King Feng punya kecurigaan bahwa mereka telah bersembunyi atau mereka pasti sudah lama menemukan warisan makam Raja Matahari. Mata King Feng mengamati jarak berkilo-kilometer di depannya. Ia mencari dengan saksama, tetapi tidak menemukan jejak 4 dinasti tertinggi. King Feng berbalik dan bertanya kepada para kultivator di belakangnya, apakah kalian melihat raja-raja dari 4 dinasti tertinggi? Para pembudidaya mandiri itu semua menggelengkan kepala dan berkata, tidak, kami belum melakukannya. Jantung King Feng berdebar kencang. Awalnya ia mengira mereka akan mendapat kabar tentang monark. Ia tidak menyangka mereka juga tidak tahu apa-apa. Ia berpikir, mungkinkah orang-orang ini menghilang secara misterius? King Feng tahu bahwa gurun yang mereka lalui pastilah rintangan ke-8 makam Raja Matahari. Setelah mereka melewati rintangan ke-8, hanya akan ada satu rintangan lagi. Mereka akan dapat mencari ruang pemakaman utama Raja Matahari di rintangan ke-9. Dengan begitu, mereka akan dapat memperoleh warisan Raja Matahari. Mereka sudah sangat dekat dan berada di langkah terakhir. Tiba-tiba, King Feng mengerutkan keningnya saat dia mencium jejak darah di udara, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Setelah berjalan 2 kilometer ke depan, mereka tiba-tiba berhenti. Ada lebih dari 100 praktisi kultivasi diri yang telah meninggal di gurun sebelum mereka. Tenggorokan mereka dirobek, dan jantung mereka dimakan. Beberapa bahkan digigit kepalanya. Mereka semua meninggal dengan cara yang mengerikan. Iblis betina bunga persik berjalan di samping mayat-mayat dan dengan hati-hati memeriksa luka-luka mereka. Ekspresinya langsung berubah. King Feng bertanya, apa yang telah kamu temukan? Iblis betina bunga persik berkata, dari yang kubaca di buku-buku kuno, 5.000 tahun yang lalu, gurun ini disebut gurun hantu. Penguasanya adalah rubah iblis berekor 6 yang memiliki banyak kalajengking gurun berbisa, serangga, dan cacing di bawah kekuasaannya. Semua binatang buas ini kejam dan haus darah, yang melahap darah dan daging para pembudidaya diri. Berdengung gelombang. Tiba-tiba, terdengar suara dengungan di bawah mereka. Suaranya keras dan jelas, membuat seluruh gurun bergemuruh. Ekspresi wajah King Feng berubah ketika ia menyadari bahwa ia dikelilingi oleh suara dengungan besar dari segala arah. Sepertinya ada sesuatu yang sedang bergegas ke arah mereka. Ah! Seorang kultivator berambut pendek di belakang King Feng menjerit kesakitan ketika jantungnya digigit kalajengking gurun berbisa. Mayatnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Mata King Feng berkilat dingin saat dia melihat kematian kultivator mandiri di belakangnya. Bab 1983. Tertinggal. Meskipun King Feng tidak mengenali orang-orang yang berkultivasi sendiri itu, mereka mengikutinya dari belakang seakan-akan dia adalah malaikat pelindung yang dapat mereka andalkan untuk bertahan hidup. Kini si pendekar pedang yang berkultivasi sendiri itu dibunuh oleh kalajengking beracun gurun, yang mempermalukan King Feng. Kemarahan berkilat di mata King Feng saat ia membuka mulut dan menyemburkan seberkas energi kemasan yang sangat tajam. Energi itu merobek kehampaan dengan energi yang luar biasa dahsyat, langsung melesat ke kalajengking beracun gurun dan mencabik-cabik tubuhnya menjadi 2. Saat itu, King Feng menyadari bahwa kalajengking gurun itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 20 cm, tetapi terdapat banyak duri hitam beracun yang tajam. Begitu kalajengking itu menyentuh kulit para pembudidaya mandiri, ia dapat dengan mudah mencabik-cabik tubuh mereka. Semua ratusan kultivator di belakang King Feng menghela napas lega saat mereka melihat cahaya kemasan King Feng telah membunuh kalajengking gurun berbisa, dan mereka menatap King Feng dengan rasa terima kasih. Mereka tahu bahwa jika King Feng tidak membunuh kalajengking beracun ini, maka kultivator lainnya akan terbunuh pada detik berikutnya. Cipratan, cipratan, cipratan. Meskipun King Feng berhasil membunuh seekor kalajengking, suara cipratan air terdengar dari gurun di sekitar mereka. Suaranya sangat menusuk dengan energi mengerikan yang membuat siapapun yang melihatnya pun takut. Plop, plop, plop. Tiba-tiba, sejumlah besar kalajengking beracun gurun menyerbu dari bawah gurun. Jumlah mereka sangat banyak, mencapai sekitar beberapa ribu ekor, dan mereka mengepung King Feng beserta para kultivator lain di sekitarnya. Pada saat ini, wajah semua orang berubah, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka jelas merasakan kekuatan dahsyat seekor kalajengking gurun beracun, dan sekarang setelah jumlahnya mencapai ribuan, mereka merasa seperti menghadapi kiamat. Wajah King Feng juga sedikit berubah, tetapi tentu saja ia tidak takut pada kalajengking ini karena mudah baginya untuk membunuh mereka. Ia mengkhawatirkan para pembudidaya diri di belakangnya, karena kemampuan mereka agak rendah, dan mereka mungkin terluka parah jika kalajengking beracun gurun menyerang. King Feng menatap anak anjing hitam dan ular pemakan langit dan berkata,
kalian berdua pergilah ke belakang mereka dan lindungi para pembudidaya diri itu. Aku akan pergi dan membunuh kalajengking beracun gurun itu. Petik 2. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit mengangguk dan berubah menjadi dua sinar cahaya hitam yang menghancurkan kehampaan. Mereka segera muncul di belakang, menangkis serangan para kalajengking, dan melindungi semua pembudidaya diri di belakang mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 10 kalajengking di belakang melayang ke udara, dan melepaskan sinar energi pedang yang dahsyat yang menyerbu ke arah para kultivator itu. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit sama-sama mengaktifkan kekuatan super mereka. Yang satu menyemburkan energi yin yang dari matanya, sedangkan yang lain menyemburkan pusaran pemakan, membunuh semua kalajengking itu. King Feng juga tahu bahwa ada banyak bahaya tersembunyi di gurun, dan kalajengking di hadapan mereka hanyalah yang terkecil. Ia harus membunuh mereka semua dengan cepat dan berjalan melewati gurun ini. Teknik gravitasi 5.000 kali lipat, teriak King Feng dengan keras, lalu ia melepaskan teknik gravitasi 5.000 kali lipat yang baru saja ia pelajari. Energi hitam besar terbentuk di sekitar King Feng, tenggelam jauh di bawah tanah dan membentuk gaya gravitasi besar. Kekuatan hisapnya sangat kuat, karena langsung menyedot beberapa ribu kalajengking di dekatnya ke tanah dan menghalangi mereka bergerak. Tombak langit pemecah tanah, teriak King Feng dengan keras, lalu mengeluarkan tombak langit pemecah tanah, menyerbu ke depan dengan kuat, dan menciptakan retakan besar di permukaan gurun. Retakan itu mengandung energi yang mengerikan, karena langsung menyerbu kalajengking di dekatnya, dan mencabik-cabik tubuh mereka semua. Jepret, jepret, jepret. Dalam sekejap mata, beberapa ribu kalajengking pun terbunuh, dan tombak pemecah langit milik King Feng menusuk retakan besar di bawah gurun, seakan-akan telah terjadi gempa bumi. Bangkai-bangkai kalajengking yang mati itu berjatuhan ke dalam celah dan hancur berkeping-keping. Darah dan cangkangnya beterbangan kemana-mana, memenuhi udara dengan bau busuk yang menyengat. Para kultivator di belakangnya semuanya selamat saat mereka memandang King Feng dengan penuh kekaguman, seolah-olah dia adalah penguasa sebuah planet. Pada saat itu, mereka sangat menyadari kekuatan besar King Feng, yang jelas setara dengan 4 raja dari dinasti tertinggi. King Feng telah membunuh ribuan kalajengking gurun beracun, tetapi ia sama sekali tidak bersemangat. Malah, wajahnya semakin muram, karena ia menyadari bahwa gurun ini tidak sesederhana itu. Sebelumnya, King Feng tidak merasakan kehadiran kalajengking beracun gurun ini, yang berarti mereka bersembunyi terlalu dalam dan bisa saja bermigrasi ke sana. Setelah berpikir sejenak, ia melanjutkan memimpin semua orang maju ke kedalaman gurun. Betapapun berbahayanya rintangan di depan, ia harus berjalan, karena setelah mereka melewati rintangan ke-8, hanya rintangan ke-9 terakhir yang tersisa di hadapan mereka. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan harta karun di dalam makam Raja Matahari. Tidak lama setelah King Feng pergi, bayangan hitam merangkak naik dari kedalaman bawah gurun tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Orang ini adalah seorang tetua berjubah hitam, berwajah tua, dan tanpa kaki. Dia adalah Xie Ming. Di belakang Xie Ming diikuti dua tetua, keduanya tampak penuh hormat di permukaan. Tetua di sebelah kiri memiliki punggung bungkuk, sementara tetua di sebelah kanan hanya memiliki satu mata. Meskipun keduanya tidak tampan, keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa, dan energi mereka luar biasa dingin dan kuat. Tetua yang membungkuk itu berkata dengan hormat, "Raja kerajaan kita, pemuda itu adalah King Feng. Dia terlalu kuat." Xie Ming mengangguk dengan tatapan dingin saat berkata, "Tentu saja kekuatannya hebat. Bagaimana lagi dia bisa merobek salah satu kakiku? Kupikir kalajengking beracun gurun ini bisa menyusahkannya, tapi siapa sangka dia bisa melakukan teknik yang meningkatkan gravitasi 5.000 kali lipat. Itu adalah teknik gravitasi yang hanya diketahui oleh Raja Mayat Hidup." Tetua yang membungkuk itu berkata, "Raja, gurun ini sangat berbahaya karena rubah iblis ekor 6 berada tidak jauh dari arah yang mereka tuju. Kita akan menyerang lagi setelah King Feng terluka, dan saat itu, kita pasti bisa membunuh mereka." Xie Ming mengangguk dan berkata, "Benar, ayo kita terus ikuti di belakangnya. Jangan bergerak. Kita harus menunggu sampai King Feng terluka untuk menyerang, kalau tidak kita tidak akan bisa membunuhnya." Tubuh Xie Ming berubah menjadi kabut hitam yang masuk ke dalam gurun dan menghilang. Kedua tetua itu juga mengikuti Xie Ming dan berubah menjadi dua kabut hitam. Mereka semua mengikuti di belakang King Feng, siap menyerangnya kapan saja. Tentu saja, tak lama setelah Xie Ming pergi, sekelompok orang muncul di sana. Pemimpin kelompok itu adalah Raja Iblis dan Raja Iblis, karena mereka juga mengikuti King Feng. Bab 1984. Susunan Ilusi. King Feng, Suelin, Meng Yaosu, dan yang lainnya berjalan ke kedalaman gurun tanpa henti, dan mereka tidak menyadari bahwa ada banyak orang yang mengikuti di belakang mereka. Xie Ming, Raja Iblis,
dan yang lainnya mengikuti di belakang King Feng karena mereka menyadari ada yang aneh padanya. Mereka ingin menyerangnya di titik kritis dan mencuri semua harta dharmanya. Pada saat yang sama, mereka punya ide lain, yaitu menempatkan King Feng di depan dan menangkal bahaya. Mereka pernah melihat King Feng bertarung sebelumnya dan tahu betapa kuatnya dia. Di dalam gurun emas ini, terdapat banyak bahaya tersembunyi. Bukan hanya kalajengking yang baru saja dibunuh oleh King Feng, tetapi juga serangga beracun lainnya seperti kelabang dan sebagainya. Semua serangga beracun ini keluar dari bawah gurun dan menyerang King Feng dan yang lainnya. King Feng berjalan di barisan paling depan dan menggunakan teknik gravitasinya yang diperkuat, sambil mengaktifkan alam api untuk membentuk api merah setinggi beberapa ribu kaki. Pertama, serangga-serangga beracun ini tersedot ke tanah dan tak bisa bergerak, lalu mereka dibakar menjadi abu dengan api yang dahsyat, dan abunya akhirnya menghilang ke udara. Barisan panjang yang terdiri dari beberapa ratus orang yang berkultivasi sendiri mengikuti di belakang King Feng. Para pembudidaya diri ini semua tahu bahaya gurun ini, dan mereka tidak berani berpisah, jadi mereka mengikuti dengan ketat di belakang King Feng. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari gurun ini adalah dengan mengikuti King Feng. Bagi para kultivator mandiri ini, King Feng tidak mengusir mereka, dia membiarkan mereka mengikutinya tanpa peduli. Setelah berjalan cukup lama, mereka masih belum keluar dari gurun. Mereka menoleh dan melihat hamparan pasir kuning berterbangan di hadapan mereka, membentuk badai di mana-mana. Badai-badai ini menerbangkan pasir, membentuk badai pasir, dan merobek langit dalam retakan-retakan besar. Bahkan tanah pun retak. Semua pembudidaya diri menjadi pucat, karena mereka semua mengaktifkan esensi vital internal mereka untuk memblokir badai pasir ini. Namun, para pembudidaya mandiri hanya mampu menangkal badai yang lebih kecil, sementara badai pasir yang lebih besar, sekitar beberapa ribu meter, menyapu bersih segalanya. Matahari terhalang sementara langit terkoyak, dan tanah retak. Retakan selebar beberapa ribu meter muncul di langit, dan mereka sama sekali tidak mampu menghentikannya. Sudah waktunya bagi King Feng untuk melampiaskan amarahnya, ia mengayunkan tinjunya dan melepaskan tinju neraka pencekik setinggi 7.000 kaki. Tinju itu muncul di langit dengan energi yang tak terkalahkan, langsung menghancurkan badai pasir raksasa itu, lalu memimpin semua orang maju. Setelah beberapa saat, King Feng mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa dia berjalan di tempat yang sama, dan mereka tidak pernah keluar dari area itu. Suelin berjalan ke sisi King Feng dan mengerutkan kening, karena dia juga menyadari sesuatu yang aneh di gurun ini. Mereka jelas berjalan cukup lama, dan mengingat kecepatannya, mereka seharusnya sudah keluar dari gurun ini, tetapi saat mereka melihat keluar, mereka masih dikelilingi oleh pasir kuning. Sayang, ada apa? Suelin mengerucutkan bibir merahnya dan berkata pelan. Wajah King Feng tampak khawatir saat dia berkata, jika tebakanku benar, maka kita pasti berada di dalam dunia ilusi saat ini. Sue terkejut ketika berkata, maksudmu semua yang baru saja kita temui itu palsu. Termasuk badai pasir dan serangga beracun itu. Betul, makhluk-makhluk itu mungkin tampak nyata dengan daging dan darah, tetapi mereka pasti ilusi. Mata kita semua telah membutakan kita semua, dan kita hanya bisa menghancurkan ilusi itu dengan hati kita. Harus kuakui, ini adalah susunan lingkungan terkuat yang pernah kutemui sejauh ini. King Feng melambaikan tangannya dan berkata kepada mereka yang ada di belakangnya, semuanya, berhenti dan tutup mata kalian. Berlututlah di atas pasir dan gunakan energi spiritual dan jiwa kalian untuk mengamati sekeliling dengan saksama. Jangan bersuara apapun yang terjadi. Petik 2. Semua orang melakukan apa yang dikatakan King Feng, meskipun mereka tidak mengerti maksud King Feng. Mereka semua berlutut dengan tergesa-gesa, mengaktifkan energi spiritual mereka untuk melepaskan energi spiritual mereka, dan mengamati sekeliling. Detik berikutnya, beberapa orang merasakan perbedaan ketika mereka menenangkan diri dan mendapati bahwa tidak ada badai di sekitar mereka, atau serangga beracun. Yang ada hanyalah gurun pasir tanpa ujung, dan mereka hanya berputar mengelilingi gurun pasir itu dalam lingkaran penuh dan berjalan dalam lengkungan, bukan garis lurus. Karena mereka berjalan di jalan berkelok, mereka tidak akan bisa keluar dari gurun ini, tidak peduli seberapa jauh dan seberapa jauh mereka berjalan. Semua orang terkejut ketika mengetahui bahwa mereka telah terperangkap di dalam formasi ilusi selama ini. Untungnya, King Feng telah menyadari hal ini dan memperingatkan mereka, kalau tidak, mereka pasti sudah mati kelelahan karena terlalu banyak esensi vital yang terbuang. Lalu, mereka hanya akan berakhir sebagai tulang belulang. King Feng menatap lekat-lekat padang pasir di hadapan mereka dengan mata terpejam dan melepaskan energi roh, seraya ia merasakan lingkungan di sekelilingnya. Semua badai pasir dan serangga beracun menghilang di sekitarnya, hanya menyisakan lapisan cahaya putih. Cahaya ini merupakan perisai pelindung, atau lebih dikenal sebagai susunan ilusi. Perisai itu mengelilingi King Feng dan kelompoknya, menjebak mereka di dalamnya, tidak peduli bagaimana mereka berjalan.
Mereka masih berada di dalam perisai ilusi, dan tidak bisa keluar sama sekali. King Feng tersenyum tipis, matanya tampak terkejut, lalu berkata, menarik, ini alam ilusi tingkat raja tingkat 8. Lumayan, tapi sayangnya kau sudah bertemu denganku. Petik 2. King Feng mengaktifkan kemampuan clairvoyance dengan mata kanannya untuk melepaskan cahaya keemasan dan melihat menembus segalanya sambil mengamati perisai ilusi di depannya dengan saksama. Ia segera menemukan cacat pada perisai ilusi itu. Ada banyak cahaya keemasan di sekeliling perisai ini, dan titik-titik cahaya keemasan itu sekecil ujung jarum. Titik-titik itu tidak dapat dilihat kecuali jika diperhatikan dengan saksama, dan titik-titik itu melambangkan kelemahan susunan perisai ilusi itu. King Feng menggerakkan niatnya dan mengeluarkan Sky Breaking Halberd. Ia tiba-tiba memindahkan esensi vitalnya ke dalamnya, mengayunkan Sky Breaking Halberd-nya, dan menusukkannya 10 kali dengan kuat ke titik-titik emas cahaya ilusi itu, seketika titik-titik itu hancur berkeping-keping. Kemudian, tombak pemecah langit milik King Feng berputar kuat ke atas untuk membentuk aliran energi liar yang tiba-tiba menghancurkan susunan ilusi itu menjadi titik-titik putih yang tak terhitung jumlahnya, membiarkan pecahan-pecahannya lenyap ke dalam kehampaan. Kemudian seluruh badai pasir dan serangga beracun di sekitar King Feng dan yang lainnya menghilang, yang terlihat di hadapan mereka hanyalah gurun pasir tak berujung. Suelin dan yang lainnya melihat ini dengan kaget, karena hal itu di luar dugaan mereka. Jika bukan karena King Feng, mereka tidak akan mampu menembus alam ilusi. Bab 1985. Rubah Iblis Ekor 6. Hehehe, manis, kekuatanmu lumayan juga, kau berhasil menghancurkan susunan ilusiku. Tiba-tiba terdengar tawa kecil dari kejauhan. Wajah semua orang berubah ketika mendengar tawa itu, jiwa mereka bergetar, seakan-akan energi spiritual mereka hendak terbang dan tersedot oleh tawa itu, semua wajah mereka berubah pucat pasi karena ketakutan di mata mereka. Berdiri di barisan paling depan, ekspresi wajah King Feng sedikit berubah. Ia merasakan daya tarik di balik luapan tawa ini, seolah ingin menyedot energi spiritual semua orang. Wajahnya berubah saat ia membuka mulut untuk mengeluarkan gelombang suara Lion Roar. Petir menyambar singa gelombang suara hitam itu, melepaskan cahaya hitam yang melesat maju dengan suara menyambar dan membubarkan teknik roh rahasia itu. Aku tidak menyangka kau tidak hanya bisa memecahkan susunan sihirku, tapi juga tahu teknik roh rahasia. Lumayan, terdengar suara yang menarik. Kemudian, seorang wanita keluar. Wanita ini tiba-tiba muncul dari kehampaan dan sangat cantik dengan wajah yang menarik dan kulit seputih salju. Dia memiliki sepasang mata biru seperti zamrud biru muda, yang memancarkan cahaya cemerlang yang menarik mata seseorang dan menenggelamkan perhatian mereka ke dalamnya tanpa bantuan apapun. Rambutnya biru bagaikan lautan kristal, dan sosoknya sangat indah dengan rasio emas saat berdiri di sana memancarkan semua daya tariknya. Wanita ini sungguh cantik, memikat mata semua orang. Banyak orang yang mengembangkan diri pun tergila-gila padanya. King Feng tersenyum dingin dan berkata dengan ringan, aku bisa melihat teknik pesonamu, beraninya kau menggunakannya di depanku. Dia mengaktifkan kemampuan clairvoyance miliknya untuk memancarkan seberkas cahaya keemasan yang menembus kehampaan, dan melintasi kekosongan, lalu melesat maju dan menghancurkan teknik pesona wanita cantik itu. Wajah wanita cantik itu berubah, keterkejutan terpancar di matanya. Ini pertama kalinya ia menunjukkan emosi seperti ini. Perlu diketahui bahwa belum lama ini, wanita cantik ini pernah bertemu dengan raja dari dinasti-dinasti tertinggi, tetapi ia sama sekali tidak takut atau terkejut, karena jarang ada yang bisa memecahkan susunan ilusi dan teknik jimatnya. Namun, siapa sangka bahwa King Feng di hadapannya ini bisa memecahkannya dengan mudah. Semua wajah kultivator mandiri berubah ketika mereka melihat bahwa King Feng telah berhasil memecahkan teknik jimat tersebut, wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka melangkah mundur. Pada saat ini, mereka benar-benar menyadari kekuatan wanita cantik ini. Jika saja Li Qingshan tidak berhasil mengungkap teknik pesonanya, wanita cantik ini pasti sudah menjebak mereka semua di dalam, dan akibatnya sungguh tak terbayangkan. King Feng mengaktifkan kemampuan clairvoyance mata kanannya dan mengamati wanita cantik itu. Ia menyadari bahwa wanita itu adalah rubah iblis berekor 6, dan sama sekali bukan manusia. Rubah ini sangat kuat, berada di tingkat ke-8 tingkat raja, sehingga ia mampu berubah wujud menjadi manusia. King Feng melambaikan tangan kepada Suelin dan yang lainnya, lalu berkata, kalian diam saja. Aku akan mengurus rubah iblis berekor 6 ini. Petik 2. Dengan keras, ia menghentakkan kaki ke tanah, tubuhnya melayang ke udara. Tanpa ragu, ia mengerahkan seluruh esensi vitalnya dan melawan kekuatan di dalam gurun. King Feng terbang ke atas lalu mengayunkan halberd pemecah langitnya untuk membuat lengkungan, dan dengan energi yang dahsyat, ia menyerbu ke arah wanita berambut ungu itu. Cahaya dingin muncul di mata wanita berambut ungu itu, saat ia berdiri diam hingga tombak pemecah langit milik King Feng hampir mengenainya.
Ia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan dengan ringan, memancarkan seberkas cahaya ungu. Cahaya ungu ini mengandung energi yang mengerikan, saat ia merobek ruang dan berbenturan dengan halberd pemecah langit milik King Feng, berbunyi keras seakan-akan mengguncang langit. Disertai suara tamparan, tubuh King Feng terdorong mundur saat terkena benturan, namun Sky Breaking Halberd di tangan King Feng menghalangi sinar cahaya ungu tersebut. Wajah wanita ungu itu berubah ketika melihat ini, lalu berkata, "Menarik. Kau bisa menangkis jari roh unguku, jadi halberd pemecah langitmu pasti senjata yang sangat hebat. Jari roh ungu sangat kuat sebagai teknik tingkat suci, dan kultivator biasa bukanlah lawannya sama sekali, karena mereka semua terbunuh dan tertusuk oleh jari ini. Namun, halberd pemecah langit milik King Feng telah memblokirnya, yang berarti itu pastilah sebuah benda suci. Sayangnya, halberd milik King Feng masih dalam tahap penyegelan dan belum bisa mengeluarkan semua kekuatannya. Benda itu pasti bisa melukai wanita ungu itu." Wajah King Feng tampak khawatir saat cahaya dingin melintas di matanya. Ia tahu wanita berambut ungu di hadapannya ini kuat, tetapi ia masih meremehkannya. Siapa sangka wanita itu telah menguasai teknik tingkat suci dan jelas merupakan musuh yang sangat kuat. Wanita berambut ungu itu mengangkat tangan kanannya, sementara jari-jarinya mengetuk-ngetuk tanpa henti, memancarkan sinar-sinar ungu. Cahaya ungu itu merobek kehampaan, dan dengan energi yang dahsyat, melesat ke arah King Feng. King Feng harus berhati-hati, karena dia mentransfer semua saripati vital internalnya ke dalam Sky Breaking Halberd dan mengayunkannya tanpa henti untuk melepaskan sinar demi sinar cahaya hitam. Cahaya hitam ini memiliki kekuatan hampir ratusan ribu kilogram, saat berbenturan dengan cahaya ungu dan melepaskan suara gemuruh yang mengguncang langit. Segala sesuatu di sekitarnya hancur berkeping-keping, karena semua cahaya ungu memantul dan melesat ke kedalaman gurun. Lubang-lubang pun terbentuk di tanah gurun. Beberapa ribu meter di belakang King Feng, Xie Ming, Raja Iblis, dan yang lainnya semuanya bersembunyi di bawah tanah, tetapi tiba-tiba mereka melihat sinar demi sinar cahaya ungu yang melesat. Cahaya ungu itu mengandung energi yang mengerikan dan menusuk tanah di samping Xie Ming dan para pengikut Raja Iblis, membuat mereka ketakutan saat merasakan kekuatan besar dari cahaya ungu ini. Jika mereka yang harus memblokirnya, maka mereka pasti tidak akan mampu melakukannya. Xie Ming bahkan merasa sedikit beruntung, bersyukur karena tidak menyerang King Feng, kalau tidak, ia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Sungguh sempurna jika King Feng bertarung melawan rubah iblis ekor 6, dan akan lebih baik jika mereka berdua terluka karena dengan begitu mereka bisa turun tangan dan menuai semua keuntungannya. Setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa halberd pemecah langit miliknya tidak berpengaruh pada wanita berambut ungu itu. Oleh karena itu, ia menyimpan halberdnya dan kemudian menggerakkan niatnya untuk mengaktifkan api emas di dalam perutnya. Api emas mengalir melalui tubuhnya tanpa henti, berkumpul di bagian atas jari telunjuk kiri dan jari tengahnya, melompat-lompat di antara keduanya bagaikan peri yang menari-nari. Siapa sangka kau tak hanya punya harta dharma tingkat suci, Sky Breaking Halberd, tapi juga punya Golden Science Flame. Sayang, kau punya banyak harta karun. Wanita ungu itu menatap King Feng dengan semburat kegembiraan, disertai semburat hasrat. Bab 1986. Garis keturunan rubah iblis ekor 6. Angin sepoi-sepoi melepaskan api emasnya, membiarkannya melompat-lompat di antara kedua jarinya, melepaskan suhu yang sangat tinggi, hampir 9.500 derajat, yang membakar udara sambil berderak keras. Suaranya mengguncang seluruh langit. Namun, wanita berambut ungu itu tetap tenang, tanpa mempedulikan api emas, sambil menatap ringan ke arah King Feng tanpa sedikit pun rasa takut. Ia jelas siap menghadapinya. Mata King Feng menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia berkata, "Aku tidak percaya kau bisa menghalangi bahkan api emasku." Tiba-tiba ia melambaikan tangan kanannya, menjentikkan kedua jarinya dengan kuat ke depan. Api keemasan tiba-tiba melesat keluar dari sela-sela jarinya dan menyerbu ke depan. Api keemasan itu melaju dengan kecepatan tinggi bagaikan sambaran petir yang melintasi langit, dan langsung tiba tepat di depan wanita berambut ungu itu. Wanita berambut ungu itu tidak peduli sama sekali, sambil mengeluarkan sebuah botol. Botol ini tidak terlalu besar, hanya seukuran telapak tangan, tetapi ada cairan di dalamnya yang mengandung energi dingin yang mengerikan. Wanita berambut ungu itu membuka tutupnya dan menyemburkan air putih. Air putih ini mengandung energi es yang kuat, dan langsung berbenturan dengan api emas. Karena dua elemen, air dan api, adalah musuh alami, air dan api bersuara nyaring dan berdenting, mengalahkan api emas. Li Qingshan menghirup api emas, dan tubuhnya tiba-tiba terasa seperti dibekukan oleh es batu berusia 1000 tahun. Seluruh tubuhnya gemetar kedinginan, sementara lapisan es tebal muncul di dahi, alis, dan rambutnya. Keterkejutan muncul di mata King Feng, saat dia menatap botol air putih di depannya, dan berkata dengan terkejut, "Air yin suci, aku tidak pernah menyangka kamu akan memilikinya."
Air yin suci merupakan harta karun tingkat suci yang sangat terkenal di era kuno alam semesta dan dulunya diperoleh oleh orang suci yin suci dari sebuah makam orang suci, kemudian ditinggalkan di benua api merah dan akhirnya diperoleh oleh Raja Matahari. Namun Raja Matahari telah berlatih teknik api dan tidak dapat menggunakan air yin suci, jadi ia memberikannya kepada wanita berambut ungu. Wanita berambut ungu itu tersenyum tipis dan berkata kepada King Feng, "Kau cukup pintar, kau telah mengenali air yin suci. Itu artinya kau pasti tahu bahwa air yin suci adalah kekuatan penentang api emas, dan kau tak bisa berbuat apa-apa." Meskipun King Feng tahu bahwa air yin suci itu kuat, dia tidak percaya itu mustahil, jadi dia menembakkan api emas sekali lagi untuk melepaskan cahaya keemasan yang membakar kehampaan, dan menyerbu ke arah wanita berambut ungu di depannya. Wanita berambut ungu itu sama sekali tidak peduli, sambil terus mengayunkan botol putihnya untuk menyemburkan air yin suci yang dingin. Air yin suci mengandung kekuatan yang mengerikan, karena langsung mengalahkan api emas, dan bahkan memadamkan sebagian apinya. Wajah King Feng berubah saat dia memanggil kembali api emas ke dalam tubuhnya, dan dia tidak berani menggunakannya lagi. Karena dia tahu bahwa api emas itu terbatas, dan jika sudah padam, akan sangat sulit untuk menghidupkannya kembali, karena api itu harus menelan api lainnya untuk melakukannya. King Feng menatap dingin wanita berambut ungu di depannya dengan kekhawatiran di matanya, karena dia tahu dia telah bertemu musuh yang cukup hebat. Tak heran jika ia menjadi prajurit penjaga titik ke-8 di makam Raja Matahari. Ia terlalu kuat dan jelas merupakan musuh terbesar yang pernah dihadapi oleh King Feng sejauh ini. Pada saat yang sama, King Feng juga tahu bahwa Raja Matahari mampu menaklukkan seluruh benua api merah, karena ia tidak hanya memiliki kekuatan besar, para pengikutnya juga sangat kuat. King Feng sedikit mengernyit, memikirkan teknik apa yang harus ia gunakan untuk mengalahkan wanita berambut ungu di hadapannya. Ia baru saja menggunakan Sky Breaking Halberd, juga Golden Flame, dan keduanya adalah senjata suci, tetapi tetap saja ia tidak bisa mengalahkannya. Wanita berambut ungu itu sepertinya telah membaca pikiran King Feng, dan berkata, "Sayang, jangan terlalu narsis. Apapun yang kau gunakan, kau takkan bisa mengalahkanku. Aku akan menyedot semua esensi yangmu hari ini." Wanita berambut ungu ini adalah rubah iblis berekor 6, dan monster rubah iblis suka memakan saripati yang dari para kultivator pria, karena akan memberi mereka nutrisi yang luar biasa. Tidak hanya akan meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga akan membuat penampilan mereka lebih cantik. King Feng tersenyum dingin dan berkata dengan nada meremehkan, "Oh ya, kau ingin memakan esensi yangku. Sayang sekali, tapi kau tidak bisa." Petik 2. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk menggunakan tekniknya sendiri, yaitu kekuatan darah naga dan tulang naga. Ia yakin bahwa teknik itu adalah musuh bebuyutan para binatang iblis dan akan mampu mengalahkan wanita berambut ungu di hadapannya. Garis keturunan naga. King Feng berteriak keras dan mengaktifkan darah naganya. Serangkaian mantra naga terdengar dari dalam tubuh King Feng dan mengguncang seluruh ruangan. Darahnya mendidih dan bergolak seperti gelombang laut, mengguncang langit. Sosok naga dewa yang tingginya beberapa ribu kaki muncul di atas King Feng, dan begitu muncul, ia menekan ruang dan memblokir semua hal dalam jarak beberapa ribu meter. Bahkan wajah wanita berambut ungu itu berubah ketika dia ditekan, dengan keterkejutan di matanya. Wanita berambut ungu itu menatap King Feng di hadapannya dengan ketakutan di matanya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin kau memiliki darah naga? Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan darah naga sebagai manusia?" Wanita berambut ungu itu awalnya takut karena meskipun dia adalah rubah iblis berekor 6, binatang iblis tetap saja sangat berbeda dengan binatang dewa seperti naga. Naga bisa menginjak-injak dan menekan semua binatang iblis lainnya. Detik berikutnya, wanita berambut ungu itu menemukan sesuatu yang berbeda, yaitu meskipun jiwa dan garis keturunannya agak gemetar, tubuhnya masih bisa bergerak dan tidak ditekan oleh bayangan naga ilahi di hadapannya. Wanita berambut ungu itu juga menemukan bahwa bayangan naga dewa milik King Feng tidak lengkap, yang berarti itu bukanlah naga sungguhan. Dia sangat pintar, memutar matanya ketika menyadari sesuatu yang aneh, lalu berkata, "Aku tahu tubuhmu tidak penuh darah naga, kau hanya punya setetes. Jadi, bayangan ilusi naga dewamu terbatas, hahaha. Kalau begitu, aku tidak perlu takut padamu." Garis keturunan rubah iblis ekor 6, teriak wanita berambut ungu itu, saat dia juga mengaktifkan garis keturunan internalnya. Bayangan garis keturunan rubah iblis berekor 6 dengan tinggi sekitar 8.000 meter muncul di atas wanita berambut ungu. Garis keturunan rubah iblis berekor 6 ini sangat besar, seperti yang terlihat di sungai waktu, dengan rambut ungu, bulu ungu, dan mata ungu. Terutama pada bagian ekornya, terdapat 6 ekor berwarna ungu yang berkibar tiada henti di kehampaan, menggetarkan seluruh ruang. Di zaman kuno alam semesta, pernah ada seekor rubah iblis ekor 9 yang menjadi orang suci yang kuat, dan rubah iblis ekor 6 adalah keturunannya. Namun, karena perang besar di alam semesta, ia jatuh,
tetapi kemudian bereinkarnasi, jadi wajar saja jika ia masih cukup kuat. Bab 1987. Darah Suci. Melihat wanita berambut ungu di hadapannya mengaktifkan garis keturunan rubah iblis berekor 6, secercah kekhawatiran muncul di matanya karena ia merasakan aliran energi yang kuat. Setidaknya energi itu berada di tingkat setengah langkah suci, yang membuatnya ketakutan. Untungnya, King Feng memiliki darah naga, karena jika itu adalah kultivator lain yang hanya memiliki garis keturunan tingkat raja, mereka tidak akan pernah mampu melawan wanita berambut ungu itu. King Feng menggunakan energi rohnya dan hantu naga ilahi dari atas, untuk mengendalikan hantu naga ilahi saat ia menyerang wanita berambut ungu itu. Cakar naga hantu naga dewa merobek kehampaan dan mengguncang ruang. 5 lubang cakar besar muncul, menghancurkan dinding dimensi saat ia menerjang ke arah kepala wanita berambut ungu itu. Silsilah rubah iblis berekor 6 di atas kepala wanita berambut ungu itu tentu saja menolak untuk menyerah, karena ia melambaikan ekornya untuk membentuk ekor ungu yang panjangnya beberapa ribu kaki. Ekor ungu ini menembus angkasa, menghantam cakar naga. Suara keras mengguncang bumi saat sebuah lubang besar dilubangi di langit, seolah-olah akan meledak. Wajah King Feng dan wanita berambut ungu itu sedikit berubah saat tubuh mereka melangkah mundur. Meskipun mereka telah melepaskan dua kekuatan besar ini, mereka tidak dapat menahan kerusakan yang mereka timbulkan di ruang ini. Semua kultivator dan binatang iblis lain di sekitarnya bergegas mundur, sementara beberapa yang bergerak lambat terjatuh. Patah. Sebuah bekas luka muncul di ekor garis darah rubah iblis berekor 6, meskipun King Feng hanya memiliki satu tetes darah naga, itu masih merupakan garis keturunan binatang dewa, karena mampu menindas ruang. Wajah wanita berambut ungu itu berubah saat tubuhnya melangkah mundur dan menyingkirkan ekornya. Rasa sesal muncul di mata King Feng, wanita berambut ungu ini terlalu cepat. Ia tak sempat bereaksi, tetapi ia puas telah melukainya. Bagaimanapun, garis keturunannya adalah garis keturunan setengah langkah dengan latar belakang yang hebat. King Feng mengendalikan hantu naga dewa di langit untuk mengayunkan cakar naganya, merobek kekosongan saat ia menyerbu ke arah wanita berambut ungu. Wajah perempuan berambut ungu itu berubah, tubuhnya terperangkap di dalam ruang ini. Ia kesulitan melarikan diri, jadi ia terus-menerus mengibaskan 6 ekor di belakangnya, saat ekor-ekor itu menghantam cakar naga di langit. Akan tetapi, ekornya bukanlah lawan dari cakar naga itu, karena ekornya robek dan berdarah akibat serangan cakar naga, dan hancur dengan banyak luka. Wajah wanita berambut ungu itu memucat dan dia meludahkan darah, tubuhnya semakin lemah dan terjatuh ke belakang. Wanita berambut ungu itu menatap King Feng dan berkata, "Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan darah naga, pantas saja itu adalah binatang dewa terkuat di alam semesta." Semua kultivator lain di sekitar terkejut. Mereka tidak hanya terkejut dengan kekuatan King Feng karena ia memiliki garis keturunan naga ilahi, tetapi mereka juga terkejut dengan kekuatan wanita berambut ungu itu. Jika orang lain bertarung dengan King Feng, cakar naga itu pasti sudah membunuh mereka sejak lama, tetapi sayangnya wanita berambut ungu ini hanya terluka, yang sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Jelas, garis keturunan wanita ini sangat kuat. Wujud asli, teriak wanita berambut ungu itu keras sambil mengaktifkan mantra rubah iblis internalnya dan berubah dari wujud manusia menjadi wujud rubah. Tubuhnya pun berubah menjadi rubah ungu. Rubah ungu ini panjangnya 2 meter, sedikit lebih panjang dari manusia normal, tetapi seluruh tubuhnya berwarna ungu dan bulunya seperti duri baja. Ia tampak sangat indah, memancarkan kilauan ungu. Ekornya sudah terluka, tetapi bersinar dengan tulisan jimat kuno. Ia mengaktifkan teknik setengah langkah untuk memulihkan lukanya. Wujud rubah wanita berambut ungu itu lebih kuat, dan inilah rubah iblis berekor 6 yang legendaris dan terkenal, keturunan santo rubah iblis berekor 9 dari era kuno alam semesta. Ia memiliki darah santo di dalam tubuhnya dan secara alami cukup kuat. Pasukan King Feng tidak menunjukkan kelemahan apapun, ia bergegas maju dan tiba di hadapan rubah iblis ekor 6. Ia mengayunkan tombak pemecah langitnya, mencoba membunuh rubah di hadapannya. Namun, sesaat kemudian, rubah iblis ekor 6 membuka mulutnya dan berteriak dengan brutal, membentuk serangan gelombang suara yang dahsyat. Serangan gelombang suara itu terasa seperti gempa bumi, karena retakan-retakan yang rapat menyerbu ke arah King Feng. Mata King Feng berkerut jijik saat ia berkata, "Beraninya kau menggunakan serangan roh di hadapanku. Kau seperti memohon kematian." Raungan keempat, singa petir dan petir, teriak King Feng dengan keras, lalu ia melepaskan raungan keempat dari teknik raungan singa. King Feng membuka mulutnya dan memuntahkan 4 singa yang terbuat dari petir. Petir menyambar singa-singa itu, berderak di udara saat mereka menyerbu ke celah-celah hitam. Tiba-tiba, semua retakan itu hancur, dan petir menghantam tubuh rubah iblis berekor 6 dengan keras, melukai energi rohnya. "Bajingan, kau membuatku menggunakan darah suciku." Rubah iblis berekor 6 menatap King Feng di depannya dengan tatapan kejam.
Rubah itu segera mengeluarkan setetes darah dari tubuhnya. Tetesan darah ini ditampung dalam sebuah botol kecil, dan melepaskan energi yang mengguncang ruang saat dibuka. Itulah energi sejati seorang suci. Wajah King Feng berubah, matanya terkejut. Ia sudah tahu bahwa ini adalah garis keturunan tingkat Sein atau lebih tinggi, dan jika tebakannya benar, itu adalah darah Sein rubah iblis ekor 9 dari zaman kuno. Namun, itu berarti garis keturunan itu telah terpelihara selama puluhan ribu tahun. Ia menghentakkan kaki keras ke tanah, tubuhnya mundur ketakutan. Ia merasakan aliran kekuatan dahsyat yang mengerikan dari darah suci ini. Kekuatannya jelas setara dengan darah suci tingkat tinggi, dan ia sama sekali tidak mampu menahannya. Rubah iblis berekor 6 menatap King Feng dan berkata dengan dingin, sudah terlambat untuk mundur sekarang. Darah suci, beri aku kekuatan. Rubah iblis berekor 6 tiba-tiba menuangkan darah suci ke telapak tangannya, dan telapak tangannya memancarkan cahaya ungu. Bayangan seorang suci muncul, lalu ia menepukkan telapak tangannya ke tubuh King Feng. Jepret, jepret, jepret. Terdengar suara-suara hancur yang tak terhitung jumlahnya, saat tulang-tulang King Feng hancur oleh telapak tangan orang suci ini. Tubuhnya terpental keras saat benturan, dan jatuh terbanting ke padang pasir. Ia memuntahkan darah dengan wajah pucat. Ia bahkan kesulitan untuk berdiri. Darah suci itu ternyata mengandung serangan seorang suci, dan itu terlalu kuat. Mata Li King Feng dipenuhi keterkejutan. Untungnya, King Feng telah berlatih tubuh api penyucian fana, dan tubuhnya hampir tak tertembus. Ia mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa, sehingga ia mampu menangkis serangan orang suci ini. Kalau tidak, bahkan jiwanya pun akan hancur oleh serangan itu. Bab 1988. Kedua pihak terluka parah. Rubah iblis berekor 6 menggunakan darah suci dan melancarkan serangan tingkat suci dengan kekuatan besar, dan langsung melukai King Feng dengan parah, tulang-tulangnya hancur dan dia batuk darah dengan keras. King Feng terjatuh ke lantai dan tidak dapat berdiri, sementara rubah iblis berekor 6 hanya terluka ringan. Rubah itu tertawa dingin dengan niat membunuh yang brutal di matanya, saat ia berjalan menuju King Feng. Wajah Suelin berubah saat ia buru-buru mengaktifkan mantra abadi Phoenix internalnya, membuka matanya, dan menembakkan 2 sinar cahaya Phoenix. Cahaya Phoenix melesat dengan kecepatan tinggi dan kekuatan petir, langsung melesat ke arah rubah iblis berekor 6. Rubah itu ketakutan. Ia tak pernah menyangka wanita di samping King Feng begitu kuat dan mampu menggunakan mata Phoenix kekacauan. Rubah itu masih menggunakan cakarnya untuk membentuk tangan besar dalam upaya menghalangi cahaya Phoenix. Sayangnya, rubah iblis berekor 6 meremehkan cahaya Phoenix, karena ia melaju dengan kecepatan luar biasa, merobek kehampaan, dan langsung membuat 2 lubang di cakarnya, hingga darah mengucur deras. Bang! Tubuh rubah iblis berekor 6 terlempar keluar, jatuh terbanting ke tanah sambil menyemburkan darah dan menatap Suelin dengan kaget. Bagaimana mungkin? Kau memiliki garis keturunan Phoenix di dalam dirimu, dan begitu murni, jauh lebih murni daripada darah naga yang dimiliki oleh King Feng. Wajah rubah itu berubah dengan keterkejutan di matanya, seakan-akan ia melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Sejak peperangan universal kuno, binatang-binatang dewa seperti naga, burung Phoenix, burung vermilion, harimau putih, kura-kura hitam, dan burung rock semuanya telah lenyap dalam kedalaman alam semesta. Alam kultivasi diri belum pernah melihat kehadiran mereka sejak saat itu, tetapi rubah iblis berekor 6 baru saja melihat garis keturunan naga ilahi dan Phoenix, jadi bagaimana mungkin ia tidak terkejut? Jika berita itu menyebar, seluruh alam kultivasi diri akan jungkir balik. Suelin tidak mengejar rubah iblis ekor 6 setelah melukainya. Sebaliknya, ia bergegas ke sisi King Feng, karena suaminya adalah yang terpenting dalam pikirannya. Apa kabar, suamiku? Apa kau baik-baik saja? Suelin mengangkat tangannya untuk memegang lengan King Feng dan berkata dengan penuh kekhawatiran. King Feng menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit, dan berkata, aku tidak akan mati, aku tidak menyangka rubah iblis berekor 6 memiliki darah suci, dan serangan suci itu terlalu kuat. Petik 2. Wajah Suelin yang menarik dipenuhi dengan kekhawatiran, saat dia berkata pelan, jangan bicara, aku akan mentransfer kekuatan Phoenixku ke tubuhmu dan membantumu pulih. Sue mengangkat tangan kanannya dan menaruhnya di pergelangan tangan King Feng, seraya ia menyalurkan Phoenix Chain internalnya untuk membentuk kekuatan Phoenix, dan menyalurkannya ke dalam tubuhnya untuk memulihkan tulang-tulangnya yang patah. Tiba-tiba bulu kuduk King Feng berdiri, karena dia merasakan gelombang bahaya yang kuat mendekatinya, dan itu pasti ada di belakangnya, siap menyerang kapan saja. Wajah King Feng berubah saat ia menggerakkan tubuhnya, dan mendorong Sue ke samping sekuat tenaga. Saat ia hendak menghindar ke samping, sebuah tangan besar muncul dari kedalaman tanah di bawahnya. Tangan ini muncul dari kedalaman tanah dengan energi dingin yang mengerikan, mencengkeram tubuh King Feng dengan kuat. Dengan suara, bang, tubuh King Feng terlempar keluar, lubang besar di perutnya, dan darah berceceran.
Wajah Sue berubah saat melihat ini, matanya dipenuhi keterkejutan. Ia tak pernah membayangkan akan ada musuh yang bersembunyi di kedalaman gurun yang akan menyerang King Feng di saat genting seperti ini. Beruntung, King Feng cepat menghindar, dan jantungnya selamat. Kalau tidak, kalau jantungnya hancur, dia akan benar-benar berbahaya, di ambang kematian. Meng Yaosu, Yun Ya, iblis betina bunga persik, dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Mereka semua berdiri tak jauh dari King Feng, dan melindunginya, tetapi siapa yang tahu akan ada bahaya besar dari kedalaman tanah di bawah. Meng Yao menghunus pedang peri miliknya dengan energi pembunuh di matanya, saat dia mengaktifkan teknik pedang peri miliknya, dan menusuk jauh ke bawah gurun, merobek bukit pasir tersebut. Benda terkutuk, beraninya kau menyerang diam-diam. Keluar. Mata Meng Yao dipenuhi amarah saat ia berteriak keras ke bawah. Hehehe, pukulan ini tidak membunuhmu, tapi jelas melukaimu parah. Kita lihat saja berapa lama kau bisa bertahan hidup. Tiba-tiba terdengar suara tawa dingin dari dasar gurun, kemudian Xie Ming beserta kedua tetuanya terbang dari kedalaman bawah. Wajah King Feng berubah ketika melihat Xie Ming, dan dia berkata, jadi kaulah yang menyerangku secara diam-diam. Sungguh hina kau bersembunyi di bagian terdalam di bawah gurun. Wajah semua orang menegang saat itu, pedang-pedang dihunus di mana-mana, karena ia tahu kekuatan Xie Ming. Ia melepaskan energi dahsyat yang menyelimuti langit, dan energi itu tak kalah lemahnya dengan rubah iblis berekor 6 yang berada jauh di sana. Wajah rubah iblis berekor 6 sedikit berubah juga, karena ia sudah terluka, dan mata Phoenix Sue menusuk tubuhnya. Wajahnya berubah saat ia ingin berbalik dan lari, tetapi dua sosok muncul di belakangnya, yang satu adalah Raja Iblis, sedangkan yang satu lagi adalah Raja Iblis. Raja Iblis adalah seorang pria parubaya bertubuh jangkung, bermata dingin, memancarkan aura jahat, dan mengenakan jubah hitam. Ada bayangan hitam iblis di atasnya, yang membuat siapapun yang melihatnya takut, karena mereka tak berani mendekat. Namun, Raja Iblis adalah seorang wanita, berusia sekitar 30-an. Warna rambutnya sama dengan rambut ungu rubah iblis berekor 6, tetapi tubuhnya melepaskan energi iblis yang mengusir semua orang. Keduanya telah mencapai alam Raja Roh tingkat ke-8, tidak kalah lemahnya dengan rubah iblis berekor 6, dan mereka berdua menatap rubah itu dengan hasrat dan keserakahan di mata mereka. Raja Iblis dan Raja Iblis mungkin mengikuti King Feng, tetapi mereka bukan musuh bagi King Feng. Mereka sebenarnya menginginkan rubah iblis berekor 6, dan King Feng hanyalah alat yang mereka gunakan untuk melukai rubah itu, menyia-nyiakan energi spiritual dan esensi iblisnya. King Feng memandang Raja Iblis dan Raja Iblis dari kejauhan, lalu berbalik menatap Xie Ming, si tetua yang membungkuk, dan tetua bermata satu di hadapannya. Dia tahu bahwa dia akan berhadapan dengan ketiga kekuatan super ini. Meng Yao, iblis wanita bunga persik, Yun Ya, dan yang lainnya mungkin kuat, tetapi mereka masih jauh dari Xie Ming, sehingga mereka tidak akan bisa memberinya terlalu banyak bantuan. Luka-luka King Feng hanya pulih sedikit setelah Sue mentransfer kekuatan Phoenix-nya, tetapi tubuhnya tidak sepenuhnya pulih, karena serangan orang suci itu terlalu kuat. King Feng mengaktifkan Sky Immortal Chain internalnya untuk melepaskan cahaya keemasan untuk memperbaiki lubang di perutnya. Xie Ming menatap King Feng, dan berkata dengan penuh amarah, aku menggunakan tinju Yang Ming untuk meninju perutmu. Kau tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Kau pasti akan mati hari ini. Bab 1989. Luka sembuh. King Feng menatap Xie Ming yang ada di depannya dengan tatapan dingin. Tinju yin gelap yang digunakan Xie Ming terlalu kuat, karena teknik tinju dingin itu mengandung energi mengerikan yang menembus tulang dan pembuluh darah King Feng. Untungnya, King Feng berlatih Sky Immortal Chain, sebuah teknik tingkat keabadian, karena teknik tersebut melepaskan energi tingkat keabadian yang menghalangi rasa dingin Dark Yin Fist saat ia sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Jika itu adalah kultivator tingkat monark lainnya, mereka pasti sudah mati di sana. Tidak hanya King Feng melelehkan tinju yin gelap, ia juga mengubah kekuatan dingin menjadi energinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang bisa pulih dari tinju yin gelapku, bagaimana kau bisa melakukannya? Xie Ming menatap King Feng dengan tatapan terkejut, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Tiba-tiba Xie Ming memikirkan sebuah kemungkinan, lalu berkata dengan gembira, aku tahu. Pasti teknik tingkat abadi atau tingkat suci yang bisa memulihkan diri dari tinju yin gelapku. Kau pasti punya harta karun tingkat itu. King Feng menatap Xie Ming dengan aneh, ia tak menyangka orang ini begitu pintar. Xie Ming bisa menyadari tekniknya hanya dari fakta bahwa ia baru saja pulih dari luka-lukanya. Tak heran ia adalah salah satu dari 4 raja dinasti tertinggi. Mata Xie Ming justru dipenuhi kegembiraan, saat ia berkata kepada para tetua yang bungkuk dan bermata satu, ayo kita serang bersama untuk membunuhnya, lalu curi tekniknya. Teknik-teknik ini lebih berharga daripada teknik-teknik yang diwariskan oleh Raja Matahari.
Para tetua yang bungkuk dan bermata satu saling memandang di belakang Xie Ming, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Mereka datang ke alam matahari mistik untuk menemukan makam Raja Matahari dan mendapatkan warisan Raja Matahari. Legenda mengatakan bahwa Raja Matahari pernah berlatih teknik tingkat abadi, namun King Feng ini memiliki teknik semacam ini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak gembira karena teknik itu diperoleh dengan mudah. Xie Ming berbicara dengan keras, sehingga Raja Iblis dan Iblis dari kejauhan pun mendengarnya. Kegembiraan terpancar di mata mereka, saat mereka berdua menatap King Feng dengan penuh keserakahan. Hasrat pun muncul di mata rubah iblis berekor 6, namun ia terluka karena dikelilingi Raja Iblis dan Iblis, sehingga ia tidak berani bergerak sedikitpun. Saat itu, King Feng menjadi target yang diinginkan di mata semua orang. Wajah King Feng sedikit berubah saat ia menatap Xie Ming dengan dingin, penuh amarah yang membara. Ia tahu Xie Ming sengaja mengatakan ini dengan keras, karena Xie Ming ingin semua orang tahu tentang harta karunnya dan menjadikannya target utama. Kemudian amarah King Feng menyebar ke seluruh tubuhnya dan keluar dari tubuhnya, saat energi pembunuh mengalir keluar seolah-olah dewa pembunuh telah turun. Sialan Xie Ming, terakhir kali aku hanya memotong salah satu kakimu dan membiarkanmu lolos. Tapi hari ini aku harus memenggal kepalamu, kata King Feng dengan amarah yang membara. Api emas. Tanpa ragu, King Feng melepaskan api emas dari perutnya, yang muncul di antara jari telunjuk dan jari tengah. Ia melemparkannya ke depan, merobek udara dengan suhu tinggi yang mengerikan, dan menerjang Xie Ming dengan keras. King Feng melepaskan serangan terkuatnya langsung untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat, sehingga dia bisa membunuh Xie Ming dengan cepat tanpa perlu khawatir lagi. Wajah Xie Ming berubah saat dia melihat api kemasan ini, karena dia merasakan gelombang bahaya yang cukup untuk membunuhnya. Tanpa ragu sedikitpun, Xie Ming bergegas mundur, saat para tetua yang membungkuk dan bermata satu itu juga bersiap mundur, tetapi api kemasan mencapai mereka sebelum mereka sempat. Dengan suara, swoosh, api emas mengalir ke tubuh tetua yang membungkuk itu, dan dia menjerit kesakitan. Ia ingin memadamkan api itu, tetapi ia menyadari bahwa api itu seakan-akan telah menjangkiti tubuhnya seperti penyakit, yang tidak dapat dipadamkan karena seluruh tubuhnya terbakar tanpa henti. Dalam keadaan darurat, tetua yang bungkuk itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk memotong salah satu lengan dan kakinya, untuk memadamkan api. Ketika tetua yang bungkuk itu berbalik untuk mundur, iris matanya mengecil karena ia melihat sebuah senjata besar yang menusuk ke arahnya. King Feng telah mengaktifkan sayap angin, yang datang ke sisi tetua yang membungkuk itu, saat dia menusuk ke depan dengan Sky Breaking Halberd dan segera menembus jantung tetua yang membungkuk itu, dan melemparkan tubuhnya setengah jalan ke langit. Semua pembudidaya mandiri di sekitar terkejut melihat ini. Tetua yang bungkuk itu adalah seorang master terkenal di ranah kultivasi diri, karena ia telah mencapai tingkat raja tingkat 7 dan tak tergoyahkan. Namun, ia terbunuh oleh satu serangan dari King Feng, yang berarti bahwa kekuatan King Feng terlalu besar. Ia sudah tak terkalahkan melawan mereka yang selevel. Tetua bermata satu di samping berteriak kesakitan saat melihat saudaranya, tetua yang bungkuk, telah dibunuh oleh King Feng. Tetua yang bungkuk dan bermata satu itu adalah dua bersaudara yang bertarung melawan Xie Ming, mengingat mereka telah hidup selama ratusan tahun. Kedua bersaudara itu selalu berbuat jahat, tetapi tidak pernah dibunuh oleh siapapun. Namun, salah satu dari mereka telah meninggal hari ini. Tetua bermata satu itu menggerakkan niatnya saat tiba-tiba menarik sebilah pedang besar. Pedang itu hitam besar dengan ukiran mantra hitam di atasnya, dan mantra segelnya bersinar seperti iblis. Brengsek, kau telah membunuh saudaraku. Aku harus membalas kematiannya hari ini dan membunuhmu. Tetua bermata satu itu menyalurkan saripati vital gelap dari dalam dirinya ke dalam bilah pedang, lalu bilah pedang itu melepaskan energi dingin mengerikan yang membentuk tengkorak besar saat menyerbu ke arah King Feng. King Feng membeku dan sama sekali tidak peduli, lalu mencabut tombak pemecah langitnya dari mayat tetua yang terkulai. Lalu ia menerjang maju dan menghantam pedang hitam tetua bermata satu itu. Patah. Dengan suara keras, bilah pedang hitam yang tak terkalahkan itu hancur menjadi dua oleh Sky Breaking Halberd. Tengkorak hitam yang dibentuk oleh sesepuh bermata satu itu hancur, saat tubuhnya melangkah mundur dan dia memuntahkan darah. Bagaimana mungkin? Kenapa aku tidak bisa menangkis satu serangan pun darimu? Tetua bermata satu itu menatap King Feng dengan kaget, meskipun tetua bermata satu itu ingin membalas kematian saudaranya, dia menyadari kekuatan besar King Feng saat mereka bertarung bersama, yang membuatnya takut. Karena kamu sangat menyukai saudaramu ini, maka temani dia ke neraka. King Feng tersenyum dingin dan melangkah maju dengan kaki kanannya. Ia segera melangkah ke dalam kehampaan dan muncul tepat di samping tetua bermata satu itu. Sebelum si penatua dapat menjawab, Sky Breaking Halberd menebas ke depan dan merobek tenggorokannya, menyebabkan darah mengucur keluar. Rasa jijik tampak di mata tetua bermata satu itu, saat dia terjatuh ke tanah karena ketakutan, dan meninggal.
Dalam sekejap mata, King Feng telah membunuh dua guru besar di belakang Xie Ming. Bab 1990. Membunuh Xie Ming. Semua kultivator menatap King Feng dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka sudah mengetahui kekuatan King Feng, tetapi mereka masih terkejut melihat King Feng membunuh tetua yang bungkuk dan tetua bermata satu itu dengan satu serangan. Para tetua yang bungkuk dan bermata satu sangat terkenal di benua api merah dan jelas termasuk di antara 10 besar pembangkit tenaga listrik teratas dalam peringkat Raja Roh. Mereka sangat terkenal di seluruh benua, karena mereka telah memusnahkan beberapa dinasti tingkat menengah dan atas sendirian. Bahkan keempat raja dari dinasti adidaya itu harus membuang banyak tenaga untuk melawan para tetua yang bungkuk dan bermata satu, tetapi King Feng membunuh mereka dengan satu serangan, tanpa menghadapi perlawanan apapun dari mereka. Wajah pucat Suelin mulai memerah, dia menepuk dadanya dengan tangan seputih salju dan mendesah lega. Dia hanya sangat takut pada King Feng dan khawatir sesuatu akan terjadi padanya karena Xie Ming dan dua tetua di belakangnya semuanya sangat kuat. Sekarang setelah King Feng membunuh lawan-lawannya dengan mudah, dia sangat gembira, karena dia diam-diam bersukacita tentang betapa kuatnya suaminya. Tak hanya Suelin yang merasa lega, namun Meng Yaosu, Yunia, Peach Blossom si Devil, dan yang lainnya juga diam-diam merasa lega. Mereka semua kini menjadi pengikut King Feng, dan hidup mereka berada di tangan King Feng. Mereka hanya akan bertahan hidup setelah King Feng mengalahkan musuh-musuhnya, mereka takut ia akan terbunuh dalam pertempuran, yang berarti hal yang sama bagi mereka, karena mereka pasti akan mati juga. Wajah Xie Ming berubah ketika iris matanya mengecil ketika dia melihat kedua pengikutnya telah dibunuh oleh King Feng. Xie Ming menatap King Feng dan dengan suara gemetar, dia berkata, "Kamu telah mencapai level baru lagi, bagaimana ini mungkin?" King Feng tersenyum dingin sambil berkata dengan energi membunuh, "Bagaimana mungkin? Kau tidak ingin membunuhku? Kalau begitu, baiklah, aku akan membiarkanmu menemani kedua pengikutmu itu." Petik 2. Pusaran air langit Halberd. King Feng berteriak keras, dan menyerbu maju dengan penuh semangat menggunakan Sky Breaking Halberd miliknya, saat ia langsung mengaktifkan jurus ketiga Sky Breaking Halberd, dan itu adalah jurus terkuat yang pernah dipelajarinya. Pusaran air besar terbentuk di hadapan King Feng. Pusaran air ini menahan kekuatan tsunami di laut, yang menyebar ke seluruh langit dan bumi. Gurun pasir berputar tanpa henti membentuk badai dahsyat, menghamburkan bukit pasir. Pusaran air itu tidak hanya memiliki daya hancur yang besar, tetapi daya hisapnya juga sangat kuat, mencapai lebih dari 10 juta kilogram. Pusaran air itu mengandung energi liar saat tiba-tiba menyerbu ke arah Xie Ming. Wajah Xie Ming berubah, matanya dipenuhi keterkejutan, dan ia buru-buru mengaktifkan energi gelap internalnya untuk melepaskan tengkorak raksasa. Telapak tangannya terkepal kuat ke depan, berusaha menghalangi pusaran air ini. Sayangnya, ia meremehkan kekuatan pusaran air itu, karena pusaran itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan langsung menghancurkan telapak tangannya yang hitam. Pusaran air itu terus menerjang ke kaki Xie Ming yang lain. Jepret, jepret. Terdengar suara retakan dari udara, saat semua orang menoleh dengan kaget dan melihat satu-satunya kaki Xie Ming yang tersisa telah hancur oleh pusaran air hitam. Kemudian pusaran hitam itu bergerak ke bawah sepanjang kakinya dan mencabik-cabik pelindung dada, kepala, dan semua yang lain hingga berkeping-keping. Sebuah kekuatan besar, Raja Roh tingkat 8, Xie Ming telah meninggal. Setelah King Feng membunuh Xie Ming, jiwa spiritual yang baru lahir terbang keluar dari mayatnya dengan kecepatan tinggi untuk mencoba melarikan diri. Rasa jijik terpancar di mata King Feng, saat ia membuka mulut dan menyemburkan semburan energi kemasan. Energi itu merobek udara, langsung melesat ke jiwa Xie Ming yang baru lahir, dan membelahnya menjadi dua. Xie Ming menjerit kesakitan, saat jiwanya terpencar dan lenyap dalam angkasa. Semua iris mata para pembudidaya diri menciut melihat pemandangan ini. Ini adalah pemusnahan, tanpa kesempatan baginya untuk terlahir kembali. Tak dapat disangkal, kemampuan bertarungnya kini luar biasa dahsyat. Ia pulih dengan menggunakan mantra abadi langit, membiarkan energi surgawi murni meresap ke otot dan tulangnya, dan meningkatkan kekuatannya. Selain itu, setelah membunuh beberapa master dengan Sky Breaking Halberd-nya, ia menyerap sebagian energi mereka dan meningkatkan kekuatannya. Energi di dalamnya pun menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, pikiran King Feng tergerak, sebab ia menyadari bahwa Sky Breaking Halberd tengah berubah, seiring dengan mengalirnya baris-baris skrip segel kuno tanpa henti bersama hukum Dao Surgawi. Kebahagiaan muncul di benak King Feng karena ia tahu bahwa tombak pemecah langit sedang dalam tahap awal kebangkitan. Begitu tombak pemecah langit membuka segelnya dan bangkit kembali, ia akan dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. King Feng menggerakkan niatnya dan mengisi energi spiritualnya ke dalam Sky Breaking Halberd, dan ia melihat ruang yang sangat luas di dalamnya. Namun, lapisan-lapisan jimat menyegel kunci ruang tersebut, dan King Feng hanya bisa mencapai lapisan terluar dimensi tersebut. Mata King Feng dipenuhi kegembiraan,
karena ada beberapa teknik dan jurus latihan sebelum mendapatkan Sky Breaking Halberd. Dia telah menguasai jurus pertama, Force Breaks the World, jurus kedua, Earthquake Heavenly Halberd, dan jurus ketiga, Whirlpool Sky Halberd. Meskipun dia belum menguasai 3 jurus terakhir, dia sudah bisa melihat jurus keempat. Jurus keempat disebut Destruction Sky Halberd. Namanya sendiri menunjukkan bahwa jurus ini mengandung kekuatan yang dahsyat dan mengerikan. Kehancuran berarti ia akan menghancurkan semua yang hidup, semua energi, karena ia mengguncang seluruh ruang angkasa. King Feng menyadari bahwa Destruction Sky Halberd terlalu kuat, yang mana dapat menghancurkan seluruh tanah, menghancurkan kehampaan, dan membasmi semua yang ada, karena kegelapan menelan semuanya. Dia menggerakkan niatnya, sambil mempelajari secara dekat teknik dan rumus Sky Breaking Halberd. Tak lama kemudian, King Feng mempelajari Destruction Sky Halberd. Akan tetapi, saat baru saja memperolehnya, King Feng merasa benda itu masih agak asing, meski dia juga bisa merasakan kekuatan besarnya. Pikirannya melayang keluar dari ruang internal Sky Breaking Halberd. Wajahnya pucat dan keringat membasahi sekujur tubuhnya, seolah-olah ia baru saja menghabiskan banyak energi spiritualnya. Ia berjalan menuju rubah iblis berekor 6, dan para raja iblis dan iblis di hadapannya dengan energi pembunuh di matanya. Ia tahu bahwa mereka semua adalah musuhnya, dan ia tidak bisa membiarkan mereka lolos. Mereka merasakan kekuatan besar yang dilepaskan tubuh King Feng, karena rubah iblis berekor 6, raja iblis dan raja iblis semuanya tahu bahwa mereka telah bertemu dengan musuh besar. Beberapa waktu yang lalu, King Feng tidak begitu kuat, jadi bagaimana dia bisa menjadi begitu tak terkalahkan dalam sekejap mata. Angin sepoi-sepoi melepaskan kekuatan pembunuh, matanya dipenuhi cahaya merah yang haus darah. Ia menatap dingin orang-orang di hadapannya, seolah-olah sedang melihat mayat. Rubah iblis ekor 6, kau adalah penjaga kedelapan alam ilusi gurun, aku akan membunuhmu terlebih dahulu hari ini, kata King Feng dengan angkuh dan acuh tak acuh sambil memegang tombak pemecah langit di tangannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.